Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Sabarman. Sarapan kita pada pagi hari ini dalam rangka mengenang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kembali kita lihat di dalam Kisah 10 mulai ayat 34 yaitu khotbah Petrus. Tidak akan saya baca semua, kita sudah baca kemarin, tapi dalam ayat-ayat ini ada kebenaran-kebenaran yang perlu kita sadari, khususnya berhubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Besok pagi hari Minggu kita akan mengenang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dulu sebetulnya waktu saya kecil, hari kebangkitan itu termasuk hari besar. Jadi ada hari Natal, ada Jumat Agung, ada kebangkitan, lalu ada kenaikan ya. Tapi kalau sekarang kan sepertinya kematian langsung nanti kenaikan. Nah itu tidak cocok ya. Jadi mesti bangkit dulu. Tapi oke lah, karena hari Minggu sebetulnya hari di mana Yesus bangkit. Memang hari Minggu adalah kebiasaan orang Kristen awal. Pada mulanya mereka kebaktian hari Sabtu karena orang-orang Yahudi. Kemudian ada kebiasaan dalam 1 Korintus, permintaan Paulus supaya mengumpulkan uang itu pada hari pertama minggu. Jadi hari Minggu ada kebiasaan baru berkumpul untuk berbakti. Memang ini bukan perintah, tapi ini kebiasaan. Dan pada suatu saat ada perintah dari Kaisar, Minggu, hari Minggu itu harinya Tuhan, hari libur. Tapi kita bebas ya sebetulnya, kapan saja saudara berbakti, tidak masalah. Tidak ada larangan untuk kebaktian bukan hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat boleh saja saudara kebaktian, hanya kita punya kebiasaan hari Minggu sekaligus mengingat kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, dalam ayat-ayat ini dijelaskan dengan jelas sekali. Ayat yang pertama yaitu 34, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ini keyakinan pertama, kebenaran pertama yang disampaikan Rasul Petrus kepada orang non-Yahudi, orang Roma, Cornelius dengan grupnya. Pada awalnya Petrus hanya tahu bahwa Yesus itu untuk orang Yahudi saja. Kalau orang mau menjadi orang Kristen harus jadi orang Yahudi dulu, ikuti Taurat, Sunat, lalu baru jadi orang Kristen. Tetapi kemudian Tuhan memberitahu tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan Yahudi, non-Yahudi, itu sama saja di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membedakan. Katanya setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Tentu saja kebenaran yang akan disampaikan oleh Petrus. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kembali lagi, Tuhan tidak membedakan orang, dan Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Lagi-lagi tadinya pikiran Petrus mungkin hanya untuk orang Yahudi, Yesus itu ternyata itu Tuhan untuk semua orang. Pada hari raya Pentakosta itu ada Roh Kudus turun untuk orang-orang murid-murid Yesus pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi. Tetapi pasal 8 Roh Kudus turun untuk orang setengah Yahudi dan non-Yahudi, itu Samaria. Dan pasal 10 ini nanti Roh Kudus turun atau keselamatan turun juga kepada orang non-Yahudi, Cornelius dengan grupnya. Jadi Tuhan Yesus untuk semua bangsa,
tidak memandang etnis, tidak memandang jabatan, tidak memandang kaya atau miskin, semua di hadapan Tuhan sama, dan Tuhan Yesus untuk semua orang. Dan juga ditentukan di sini bahwa setelah Yesus bangkit dari orang mati, itu kemudian Petrus ini dikatakan dia ditugaskan berdua, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan yang mati. Yesus adalah hakim orang-orang yang hidup dan yang mati. Pada waktu saudara dan saya mati, itu Tuhan Yesus yang berkuasa untuk menghakimi saudara dan saya. Dan kita tahu penghakiman orang percaya bukan untuk masuk surga dan neraka, tetapi untuk pahala. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya memang dihukum kekal. Dan penghakiman ada di tangan Yesus. Kemudian ayat 43 jelas sekali tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Oleh karena namanya pengampunan dosa hanya diterima lewat Yesus Kristus yang mati di salib, bangkit dari antara orang mati. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah Rasul-Rasul ada perkembangan. Awalnya Yesus hanya untuk orang Yahudi, kemudian untuk orang Samaria, akhirnya kepada Cornelius, dan grupnya adalah orang-orang non-Yahudi, dan terus Injil berkembang Antioquia sampai kepadanya akhirnya di Roma. Injil menjelajahi geografis. Injil tidak dibatasi etnis, tidak dibatasi geografi, tidak dibatasi agama, tidak dibatasi kepercayaan apapun juga. Yesus mati di kayu salib untuk siapa saja. Kita bersyukur besok pagi kita mengingat kebangkitannya dari antara orang mati untuk menjelaskan bahwa kita yang percaya akan hidup kembali. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kebenaran kebangkitan-Mu, menyebabkan kami juga nanti suatu saat bangkit untuk hidup selama-lamanya. Terima kasih. Hari ini kami ingat akan hal ini, dan biarlah ingatan kami memberikan keyakinan kami semakin teguh dan memberitakan keyakinan kami kepada orang lain melalui sikap hidup kami, ucapan maupun tindakan kami. Amin. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus besok pagi, dan selamat beraktivitas hari ini. Mari kita menjaga prokes, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, cuci tangan sering, dan yang lansia seperti saya jangan pergi kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.